Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Multikultural. Yang pastinya pembahasan kita tetap santai, tapi masih relate nih sama kehidupan fenomena sosial kita. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang super relate banget nih sama kita. Dan kadang itu buat kita itu 2 kali banget mau buka lemari gitu, kayak fashion dan budaya. Pernah gak sih kamu merasa dinilai cuma gara-gara cara berpakaian aja? Kayak pernah dengar komentar seperti kok bajunya seperti itu sih padahal religius. Terus juga ada bajunya terbuka padahal kayak kebarat-baratan gitu. Nah, itu semua bagian dari segala sosial yang muncul di masyarakat, tempat di mana identitas budaya dan nilai agama saling berinteraksi dan kadang bertabrakan. Oke, jadi terus stay tune terus ya. Selamat nonton. Oh iya, dari kalian ini kira-kira pernah nggak sih dicat sama orang gitu, dihina sama orang karena cara berpakaian atau mungkin karena warna pakaian atau mungkin karena perilaku yang pakaiannya nggak cocok? Pernah nggak sih kalian? Pernah ya, pernah banget sih. Sering nggak sih itu dari lihat nggak sih sama kehidupan kita, kayak kita pakai baju gini salah, pakai baju gini salah gitu. Sebenarnya cerita nggak kayak setiap kita kayak gitu. Iya, kebetulan nih aku ada cerita. Sepupuku nih pernah gitu kan cerita ke aku, katanya sih dia tuh sering pakai legging gitu kan di sekolah, terus pakai kaos kaki, terus pakai ciput gitu, terus dia tuh maskeran gitu kan, biasanya nggak pernah pakai masker. Terus sama temannya yang manis nih ya, bilangnya gini, kok pakai aku kayak gitu sih, aneh tau nggak gitu, dia bilangnya gitu. Oh iya, itu kayak sama aja kayak pandangan pertama kita nggak sih? Kayak first look kita ngeliat itu gimana, padahal kita nggak tahu kan, kayak oh bisa aja dia kayak gitu tapi hatinya dia memang baik, kita memang kayak gitu kan. Apalagi kan dia tuh nonis kayaknya rada aneh gitu gak sih, kayak liatnya Mungkin emang nggak terbiasa buat ngeliat gitu, lagi kayak berpakaian orang manis kan emang rata-rata nggak pakai hijab kan, jadi mungkin melihatnya jadi kayak aneh gitu kan. Tapi itu semua tergantung sih orang-orang di rumah itu kayak gimana. Kamu ada nggak sih? Kalau aku nggak ada sih, kalian ada lagi nggak? Kamu ada nggak kok? Kalau aku sih nggak ada sih ya. Ya baru ini aja diceritain bisa. Iya. Aku cerita dari bisa. Mungkin kalian tuh ada kayak, cuman kalian tuh nggak nggak kayak pernah nggak kalian kayak pakai baju ini, bajumu kayak skena, itu udah termasuk loh. Kayak bajumu kayak skena, bajumu kayak gitu. oh iya, Itu kayak ngejudge-nya secara halus. Ya, mungkin dari kata yang kecil itu bisa berdampak besar bagi apa yang kita katakan kepada mereka. Iya, setuju. Kayak celana sobek dikira nakal. Iya bener. Terus celana sobek dikira nakal. iya. Terus yang nonis itu kayak apa sih? Kalau dia di Surabaya. Iya. Cici. Kayak sepupu lama ya, nih muslim nih tapi jangan pakai kerudung gitu. Itu Iya, itu manis juga bisa. Kamu ini religius atau enggak sih kayak gitu? Terus apa agama atau enggak sih? Sering pakai pendek-pendek gitu kan ya. Terus kalau kayak di Surabaya, kok kayak pernah nggak sih kerja di Surabaya gitu? Terus ngeliat kayak cici-cici bajunya kayak gitu tuh, kayak ngeliatnya aneh nggak? Enggak sih, soalnya udah tahu kalau cici Iya. Nggak kelihatan. Jadi kayak udah emang Iya, di kehidupan sana emang bajunya emang kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Norma dan kebiasaan di sana kan. Iya benar. Jadi kalau kita yang anak Mojosari gini ngeliatnya mungkin kayak kok bajunya gitu sih? Iya. Gitu sih gitu lah. Terus apalagi kayak ke mall-mall gitu, kayak koko-koko cici-cici pasti pakai celana pendek kalau nggak gitu kaos doang gitu. Iya. Itu bagus Iya, banget. ada bagus ya. Kita nih dipandang itu kayak gembel kayak apa sih mikir. Ini penyebab bedanya di Mojosari dan di Surabaya itu karena di Surabaya terlalu panas kali. Iya benar. Intro kalau di sini kan ya campur-campur lah. Iya, Benar. Udara dingin. Iya dia tuh nggak kan panas. Kan apalagi kan Surabaya kan kota besar gitu kan. Nah, pasti mereka bedanya kayak gitu. Iya dan apa sih banyak emang mereka tuh bajunya lebih biasa aja kali daripada kita. Jadi lebih kayak santai, kayak emang udah kehidupan sana bajunya santai semua. Iya, iya santai tapi bagus gitu. Kayak kita tuh udah pakai baju bagus buat ke mall, tapi kita ngeliat cici-cici bajunya cuma kawasan aja tuh udah bagus banget. Kenapa bagus sama kita yang Bener. Biasanya gitu tuh dompetnya tebel gitu. Iya. Biasanya kayak gitu tuh. bajunya kayak brand-brand gitu. Iya. Terus kamu pernah nggak kalau apa namanya pernah kayak sering ngepost pakai hijab terus tiba-tiba lepas gitu kan? Iya. Tiba kayak kok tumben lepas gitu. Pernah nggak? Pernah. Terus kayak kamu lebih ngerasa cantik kalau nggak pakai hijab?
Itu bener banyak Biasanya lagi-lagi Sebagai ya, tapi kan sebagai kita sebagai umat muslim nih kan harus pakai hijab toh. Ya kan terus di Indonesia kan gimana tadi? Tadi bilangnya kayak aku gitu. Emang apa? Yang kamu tadi bilang kayak aku gitu. Yang aku bilang tadi. Emang cowok pernah nggak kayak gitu? Oh, rata-rata cowok. Berarti kan begitu biasanya. Oh ya rata-rata cowok gitu ya. Rata-rata Tapi kalau cowok melihat cewek itu menurut kamu bagusan pakai hijab atau enggak? Kalau menurut pribadi sih karena orang Islam ya, lebih cocok memakai hijab. Oh jadi lebih cantik gitu ya. Tapi biasanya cowok tahu ada nggak sih kayak gitu? Kamu cantiknya nggak pakai hijab? Pernah nggak? Ya, kan selera orang berbeda-beda. Ya itu tidak termasuk kan sama pembicaraan kita kali ini kan. Kayak pandangan orang itu beda-beda semua. Makanya kita tuh nggak boleh kayak ngejudge dari awal kayak. Ya gampangnya gini deh, kalau kalian lihat muka orang judes, tapi saya dia tuh kayak baik, kayak sejak gitu, nah gampangnya kayak gitu. Iya. Ya, intinya kan jangan menilai orang dari depannya saja. Benar, sekarang ini. Lihatlah orang dari sifat aslinya. Benar. Jangan terlalu cepat menilai seseorang. Jadi kalau ada orang pakai bajunya kayak gombreng atau kayak sekarang gitu kayak jamet gitu kayak dia gitu sekarang banget. Terus cara sobek pikiran nakal, kayak cewek-cewek itu kan dia kayak seperti nakal, bajunya kayak gitu. Baju yang kerap ya sekarang. Iya, baju yang kerap gimana tuh menurut kamu Riko? Baju yang kerap gitu. Kalau baju yang crop sih menurut aku kurang bagus. Kayak Kalau di masa sekarang. Iya. Kalau di masa sekarang memang kurang bagus. Tapi memang menurut aku kayak kurang engagement sih. ya apalagi kan banyak ini kan bicara gitu ada perempuan pakai crop top sama rambutnya tuh semir itu kayak Udah kelihatan. Iya, Kita kelihatan kalau dia. Ih, kok jamet sih nanti nggak usah gitu ya. itu Tapi emang itu belum tentu ya, sebenarnya belum tentu kayak belum tentu dia nakal, belum tentu dia jahat, belum tentu dia gini-gini. Siapa tahu dia emang gede banget kayak berpakaian seperti itu, tapi aslinya dia nggak kayak gitu, kayak sifatnya nggak kayak gitu. Tapi justru berbaju crop top itu bisa menimbulkan kejahatan. Kenapa tuh? Kenapa? Karena bisa memancing hawa nafsu laki-laki. Bener. Masuk angin juga bisa. Banyak kasus di Indonesia kan Iya. apa itu kenakalan remaja kan terjadi ya karena itu. Iya, mungkin karena hawa nafsunya ya, mungkin beratnya kayak gimana gitu. Terus juga banyak kan kayak rokok, seumpama kalian lagi detek ya, terus ada batu tajam terus melapor kalian kesobek kan bisa. Oh, bener kayak tertutup gitu kan. Ya, oke sih baju crop memang tergantung selera sih. Cuma lebih safety-nya sih itu. Terus kamu ada nggak Riko kayak cita-cita dengan teman-teman? Ya mungkin teman kamu cuma kayak aku tadi habis dibias sama teman aku karena baju kayak gini. Kenapa? Ya mungkin ada. Ya pendapat setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang dijudge dia memilih untuk diam, ada yang dijudge dia memilih untuk balas dendam, itu yang bahaya. Nggak bahaya, balas dendam itu gimana sih balas dendamnya tuh? Balas dendamnya itu malah menimbulkan pertengkaran. Oh iya benar. Jadi Ya. saling menghina. Oh iya. Baju mau mana ya? Jadi itu nggak bagus banget. Iya, Untuk iya. remaja seperti kita ini kurang bagus. Jadi ya mungkin kurang-kurangilah menghina seseorang. Iya, terus juga kalau ada yang kritik mungkin ya kita bisa Ya. ubah kayak ada sisi positifnya aja sih daripada kritik. Boleh mengkritik, tidak boleh menghina. Oh iya benar. Poin sini kesarian ini. terus sekarang ada lagi nggak ceritanya ada lagi nggak Enggak, aku enggak ada. Enggak sih. Udah habis semuanya ceritanya. Udah. Kira-kira nih, ketika kalian berangkat sekolah, itu kalian biasanya lebih enak pakai make up atau nggak pakai make up? Biasanya. Di depan gerbang itu ada kayak pemeriksaan gitu kan. Kalau make upnya tebel kan disuruh ngapus. Iya, Itu OSIS loh. Itu OSIS loh. Kalau kita bilang nanti disita pas kita kan. Enggak dong. Ya hanya pertanyaan aja. Pertama dari aku ya. Iya. Satu tergantung sih. Kalau emang sekolah lagi ada acara yang kayak gimana mungkin aku pakai. Kalau emang kayak bebas kayak acara kayak biasa ikutan gitu kan. Terus kalau pas sekolah mungkin
yang masih bandernya anak cewek tuh mungkin masih sesuatu itu lipstick. Iya. Kayak nggak pakai gini tuh nggak bisa gitu pastinya. Jadi kayak orang sakit. Oh benar. Kayak kita pernah gitu nggak pakai lip gitu kan. Kok pucet kayak orang sakit? Kayak gini mana bibir kita gitu. Tanya gitu. Tapi kan mungkin dari pihak sekolahnya boleh menggunakan lip tint, tapi tidak boleh menggunakan lipstick kan? Itu lip balm yang boleh. Oh, lip balm. Lip balm, iya. Lip balm. Boleh ya lip balm ya? Ya. Itu yang buat melembabkan itu kan, gak ada warnanya. Karena pernah aku teman ada rahasia itu libatnya nggak sih? Berarti memang dibolehkan ya. Kira-kira nih, kalian nggak memandang perilaku sekolah ini menyita barang apa? Makeup kalian itu yang terlalu tebal, apakah positif atau negatif? Dari Sylvie dulu deh. Positif apa negatif? Oh positif. Mungkin Kenapa? soalnya ini aku pernah ya di Sinta ya, jadi kayak terus mikir emang dasarnya emang gak boleh, tapi aku kayak melanggar kan, ini kayak gitu. Sayang banget kan uang kayak itu beli pakai uang terus kita disita, gitu kan sayang kan, jadi kayak yaudahlah lain kali gak usah bawa, kayak saya mau juga lebih ngerti. Ya mungkin maksudnya sekolah juga ingin melindungi kita kan, karena kita sebagai seorang bangsa. Benar. Kalau sekolah di sini. Coba sekarang Gigi gimana Gigi? Ya sama sih, soalnya aku udah pernah kesita juga sama Selfie. Positif. Yang positif mas. Kira-kira bisa berubah nggak nih? Insya Allah. Ya, bisa dong. Saya pun ya Insya Allah ya. Soalnya kalau di sekolah ada targetnya gitu. Ada targetnya jadi kayak nggak bisa kok nggak cetak gitu. Oh, bisa. Saya jadi saya tadi kan mau kena cici. Aku kena target ya. Kamu kena target ya. Bisa gimana? Bisa. Positif sih, tapi aku belum pernah kesita nih, tapi pernah di depan gerbang. Aku sama guru. Itu polisi itu polisi mereka itu semua. Soalnya sampai pernah enggak? Oh enggak pernah sama sekali ya. Berarti baru pertama kali ya? Pertama kali tapi langsung ya itu sama guru. Disuruh ngapus. Iya, langsung ya suruh ngapus sama guru. Terus kalau di SMP aku tuh kalau pakai lip tint itu dia kesana ya urut putih. Iya, sama. Itu Iya. kayak merah-merah semua gitu. Iya, Iya semua. Terus kalau kelihatan kayak agak dengkul atau kayak gitu tuh bener-bener bisa pakai gini kerudung putih atau enggak pakai penghapus kapan jadi hitam semua. Penghapus kapan? Serius? Bukan aku ya, cuma temen aku yang kuliah itu kan apalagi kita jalannya barengan gitu kan. Iya. Terus aku udah panik ke temen aku bilang, kamu sini gitu. Dan cuma diam, padahal kan emang lagi polosan aja kan. Temen aku emang mungkin lagi mood lah, kepengen kayak pakai gitu kan. Terus ketahuan akhirnya guru itu udah siap menghapus papan. Terus dihapus harus lagi sama aku dan putih. Jadi kayak campur itu kayak hitam, campur kayak begini, campur semua. Jadi gitu. Terus gimana, malu nggak? Malu sih kan emang di depan gerbang masih banyak orang yang masuk. Iya. Malu. Itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Benar. Memang setiap sekolah kan caranya berbeda-beda untuk menindak seperti ini. Kamu jadi kepala sekolah. Tetapi kan intinya satu, ingin menjaga norma dan peran kita sebagai seorang remaja. Benar. Emang biar bisa dilakukan Ya. sampai ke depannya nggak sih? Iya, kan sih yang dapat ya. Iya. Betul. Kayak nggak boleh pakai bener-bener. Dulu kan nggak boleh nggak sih? Betul. Jadi ya mungkin banyak positifnya lah. Tapi kan ada sih kan kayak nggak pede gitu sama mukanya kayak seumpama nih ya mukanya ini lagi banyak jerawat. Nah dia itu nggak pede tapi sama dia itu iya kayak banget gitu bedanya. Menurut kalian dari 5 kemarin itu asik gak sih? Asik aja. Cuma dibalik stepnya ya, balik-baliknya. Nah itu kan banyak bajunya yang ketat-ketat tuh karena pakai batik doang. Nah, tapi dalamannya ketat. Nah Iya. itu kan bisa menimbulkan hawa nafsu itu. Oh, iya. Nah, itu menurut kalian gimana? Berbeda dari aku ya, mungkin mereka tuh agak susah ngemodelinnya soalnya karena aku sendiri juga ikut fashion ya, jadi Iya. mungkin susah soalnya batiknya tuh nggak kayak batik pada umumnya, jadi kayak batik pada umumnya kan panjang lebar Iya. gitu kan. Terus punya kita tuh pendek, terus itu lebarnya tuh kurang, jadi ya bingung nutupinnya kayak gimana. Jadi mungkin itu karena batiknya juga ya. Tapi tergantung ya, cuman karena aku pakai hijab aku usahain buat nggak sampai ketat. Nah kemarin tuh ada yang fashion tapi gak pakai hijab juga tuh. Nah banyak itu lah. Ada juga tuh. Itu yang menang itu kan. Iya itu Banyak itu. kan kalau dilihat kan jelek juga kan. Pasti ada yang
mendukung, ada yang tidak mendukung. Mungkin karena emang rata-rata ya orang tuh ada mandang kalau nggak pakai hijab tuh lebih kelihatan aman. Kan saya nggak ada tuh pada bilang kayak gitu. Jadi mungkin mereka tuh biar bikin rambutnya bisa dimodel-model. Kan hijab tuh kan padahal cuma bisa kayak diikat doang, Iya, gitu iya. doang. Kalau yang nggak pakai hijab tuh bisa di curly, bisa di apa-apain gitu. Yang kemarin itu kan P5 bahkan yang nggak pakai hijab sampai rambutnya di sliwing. Sering gitu ya. Nah, kan memang setiap pendapat orang-orang kan berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Menurut kalian ini di bagian yang pendukung atau tidak mendukung nih dengan perilaku tersebut? Aku sih nggak mendukung ya. Soalnya gimana ya? Mungkin sekolah kita kan juga bisa dibilang religius kan? Betul, Religius kan? betul. Gak ada yang lepas hijab kan di sini kalau kayak pakai seragam biasa gitu. Ada mungkin Iya, ada. agama beragama. Nggak ada kan benar bisa, sekali. Jadi ya. kan tiba-tiba yang langsung pas di fashion kemarin tiba-tiba lepas jilbab itu lo kayak agak Kurang. aneh kayak. Terus kalau gitu kenapa nggak pakai hijab aja? Padahal di sekolah biasanya pakai hijab gitu kan. Padahal baju batik itu biasanya tuh lebih baik dikasih pakaian lebih sopan. Nah, betul. Kalau gitu batik kan juga kain dari apa ya? Dari Indonesia maksudnya kayak lebih Ya. sopan lah itu bikin Boleh. yang Kan kata-kata kita sopan. melestarikan budaya Iya. kita. Boleh kan kayak bayangin aja kan kita mau melestarikan budaya kita, terus kita bajunya kayak ketat, padahal kita tuh lagi ada bawa batik. Betul. Kayak itu kan kelihatan aneh gak sih? Boleh kan itu? Ya nggak boleh. Bebas. Nggak baik. Kebetulan selfie kemarin kan ikut P5 kan ya? Nah, selfie memakai hijab apa enggak? Pakai ya. Iya. Pakai ya. Gimana pun aku ketemu Berarti- saya nggak sampai ketat kalau pakai hijab ya. Berarti memang dengan benar melestarikan Iya. kebudayaan tersebut. Benar. Apalagi kan kita sebagai umat muslim wajib nih pakai hijab ya. Walaupun ada sih yang nggak pakai hijab gitu kan. Pasti bilangnya belum siap lah katanya. belum Iya, siap. iya, benar. Jarang gitu pakai hijab. Lanjut. menurut kalian sendiri nih dari P5 kemarin batiknya yang paling bagus dari kelas mana? Punya 10-2 ada. 10-2. Batik apa tuh? Batik apa tuh? Kita batiknya cap, terus batik Terus. cantik, habis itu batik kepala semua. Iya, semua. Apa? Lupa. Jemput. Iya, Jemput. berarti Jemput. Nah, dari keempat ini menurut kalian yang paling bagus yang mana? semuanya sih. Semuanya sih. Kalian semua. Boleh kita semua ya, boleh teman-teman ya. Berarti memang 10-2 ini pintar dan kreatif. Terus part yang paling menurut kalian susah itu bagaimana? Menurut kalau aku sendiri ya, aku paling susah dijemput. Soalnya Karena tali memasukkan tali. kan ya. Nah, betul. Aku kayak jadi saya telaten banget gitu. Harus telaten. Emang kayak Dan gitu itu memang talinya? harus rapat. Kalau nggak rapat, itu pas waktu dibasahin, pas waktu diwarnai, nah itu jadi jelek gitu. Emang tali itu kayak gimana sih? Kayak di tali rafia kan itu? Iya, tali rafia diputar gitu, terus ditarik. Itu harus rapat banget, harus benar-benar rapat. Itu kita diamkan sehari. Habis itu besoknya kita kasih air, kita jemur, baru kita copot tali-talinya. Nah itu kan ada bekas capnya yang Iya, nggak kena. lekuk-lekuk itu. Itu yang lipat-lipat itu bisa kita jadikan motifnya. Oh, Iya. itu. Tapi emang jemput sama cantik menurut aku susah ya. Menurut aku Iya, ya. Kalau smoke masih bisa dibilang gampang. Gampang banget malahan. Iya, smoke Iya, paling gampang. paling itu cepet, cuma sehari udah selesai. Sehari udah selesai. Sehari udah selesai. Terus kalau cat sih menurut aku juga gampang sih, nggak mikir pola, nggak mikir cuma dicat terus main warna udah gitu doang. Terus makanya aku ngeliat keluar teman-teman bilang, ya Allah jemput susah, cantik susah gitu, capek. Kebetulan saya jemput. Kayak Makanya saya bisa ngomong. kayak kena marah terus, kena omongan Iya. terus gitu kan. Emang kena omongannya kayak gimana? Karena omongannya mungkin ya karena nalinya kurang rapat. Kalau nali kurang rapat itu ditarik sedikit langsung copot. Oh gitu. Iya. Gampang Jadi- banget ya. Gampang copot, terus motifnya waktu diwarna itu jelek banget. Makanya harus rapat dari lipatannya itu. Biar gak kecampur gitu ya. Betul. Maksudnya masuk ke lipatan kita tadi gitu ya. Betul, jadi lipatannya itu yang bikin motifnya, jadi bikin bagus. Oh, kalau nggak salah punyamu itu ya kurang rapat gitu kan katanya. Iya. Sudah dapat setengah. Disuruh ulang lagi nggak sih? Ya, ngurang lagi. Kita akan terus ya terus ya. Akhirnya pengerjaan kira-kira 1 hari, ternyata jadi 2 hari. Ya, ngurang lagi. Kita akan terus ya terus ya.
akhirnya pengerjaan kita kira 1 hari ternyata jadi 2 hari karena ngulang itu tadi. Ya namanya juga masih baru belajar kan. Iya, bagi-bagi pengalaman lah. Ya namanya betul. juga manusia. Iya, Ya. pasti ada salahnya. Betul, manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Jadi mungkin dari kita segini dulu ya. Mungkin ada beberapa kata lah buat Ada Buat quotes nggak? Iya, ada quotes nggak? Ada quotes nggak? Dari pembicaraan kita yang dari udah pembicaraan kita hari ini. Ada quotes Mungkin nggak? quotesnya itu yang berhubungan dengan podcast kita itu don't judge a soul by its sleeves, atau di balik pakaian ada cerita dan nilai yang tak selalu bisa dilihat dari luar. Oke, semoga dari podcast kita kali ini kalian bisa ambil sisi positifnya ya. Jadi kayak bisa mungkin lebih ngerti lagi, lebih ada pengalaman dan ilmu lagi lah mungkin dari masa kita udah ya. Mungkin saya ingin menambahkan terakhir, jangan melihat orang dari depan, lihatlah orang dari dalamnya. Oke. See you guys. Terima kasih udah tonton podcast kita. Jadi sehat-sehat. Oke, bye. Dadah.